Shalom, ketemu lagi dengan saya Rianto Adilang di mata kuliah Bahasa Yunani Tata Bahasa Dasar. Nah teman-teman, kali ini kita lanjut lagi materi kita pada materi kata sifat. Sebelumnya saya mungkin minta maaf ya untuk warna kulit yang lagi diterpa sunburn. Beberapa waktu yang lalu saya sempat ada pelayanan ke wilayah pulau dan ada beberapa hal yang terjadi di sana sehingga lagi diterpa sunburn ya teman-teman, tapi tidak apa-apa. Saya pikir itu tidak akan mengganggu perkuliahan kita, apalagi melalui video seperti ini. Nah teman-teman, sekali lagi hari ini kita akan membahas yang namanya kata sifat dalam bahasa Yunani. Bagaimana pola dan bentuknya, apakah dia sama dengan bahasa Indonesia? Mari kita simak bersama. Nah teman-teman semua, kata sifat memiliki fungsi untuk membedakan, mengkualifikasikan atau menjelaskan kata benda. Di sini contoh ada orang baik dan rumah putih. Kata baik dan putih di sini adalah kata sifat karena keberadaan mereka, baik kata baik dan putih ini semata-mata untuk menjelaskan kualifikasi dari orang dan rumah tersebut. Dari kata baik kita bisa paham bahwa orang itu baik gitu ya. Nah, rumah putih, dari kata putih kita bisa tahu bahwa rumah itu berwarna putih. Selanjutnya teman-teman, jika kata sifat dipakai untuk menjelaskan kata benda, maka kata sifat tersebut harus sepadan dengan kata benda itu, baik dalam hal jenis, jumlah, dan kasusnya. Sekalipun hal ini tidak berlaku pada segala situasi. Misalnya, ketika kata sifat itu mengikuti tipe fone dan kata bendanya mengikuti tipe kardia atau tipe doksa. Tapi ini pun hanya ada pada pada tataran tipe, bukan pada tataran kasus, jenis, dan jumlah. Kasus, jenis, dan jumlah pada kasus ini dia harus ada pada keadaan yang sama. Artinya, jika kata bendanya nominatif maskulin tunggal, maka kata sifat yang menyertainya juga harus nominatif maskulin tunggal. Tidak boleh ada perbedaan pada level kasus, jenis, dan jumlah. Nah, teman-teman, oleh karena itulah, maka kata sifat juga memiliki unsur yang sama dengan kata benda, yaitu unsur kasus, jenis, dan jumlah. Selanjutnya, perubahan bentuk kata sifat jenis maskulin dan netral akan mengikuti pola perubahan bentuk kata benda deklensi kedua. Sedangkan kata sifat jenis feminin, perubahan bentuknya akan mengikuti pola perubahan bentuk kata benda deklensi pertama, tapi hanya tipe kardia dan tipe fone, sebab tidak ada tipe doksa untuk kata sifat. Lanjut teman-teman, kita akan langsung membahas mengenai penggunaan kata sifat dalam bahasa Yunani. Penggunaan kata sifat dalam bahasa Yunani memiliki banyak variasi, dan berdasarkan gramatika bahasa Yunani, kata sifat dapat digunakan dalam 3 posisi berikut. Posisi pertama adalah posisi atributif. Kata sifat berfungsi atributif jika kata sifat tersebut dianggap menyebabkan suatu kausalitas kata benda yang dimodifikasi. Pada posisi atributif, kata sifat biasanya memakai kata sandang atau artikel. Dihubungkan dengan kata benda berartikel, ada 3 jenis penggunaan posisi atributif, yaitu sebagai berikut. Atributif pertama, rangkaiannya atau rumusnya adalah kata sandang tambah kata sifat tambah kata benda. Atributif kedua, rangkaian atau rumusnya adalah kata sandang tambah kata benda tambah kata sifat. Atributif ketiga, rangkaian atau rumusnya adalah kata benda tambah kata sandang tambah kata sifat. Itulah posisi kata sifat yang pertama, yaitu posisi atributif. Mari kita lanjut ke posisi yang kedua. Posisi yang kedua adalah posisi predikatif. Kata sifat berfungsi predikatif apabila kata sifat tersebut memberikan penjelasan mengenai kata benda yang dimodifikasi. Pada posisi predikatif ini, kata sifat tidak disertai dengan kata sandang. Posisi predikatif dapat digolongkan dalam 2 jenis, antara lain, yang pertama, predikatif pertama, rangkaian atau rumusnya adalah kata sifat tambah kata sandang tambah kata benda. Predikatif kedua,
Rangkaian atau rumusnya adalah kata sandang, tambah kata benda, tambah kata sifat. Kemudian posisi yang terakhir adalah posisi substantif. Posisi substantif adalah posisi kata sifat yang digunakan sebagai kata benda. Kenapa dia digunakan sebagai kata benda? Karena pada posisi substantif kita akan melihat kata sifat tanpa partner kata benda. Jadi dia akan muncul dalam kalimat tanpa ada partner kata benda. Dia ada dalam posisi yang sendiri. Saya senang menyebutnya sebagai posisi yang jomblo. Dia tidak punya partner, dia tidak punya pasangan kata benda dalam kalimat, sehingga mau tidak mau dia harus menerjemahkan dirinya sendiri. Dan inilah posisi substantif. Pada umumnya, kata sifat dalam posisi substantif disertai dengan kata sandang. Secara umum dia muncul seperti itu. Jika dia tidak punya kata benda sebagai partner di sekitarnya, maka dia akan diterjemahkan sendiri dan biasanya akan selalu ada kata sandang. Selanjutnya teman-teman, di sini ada beberapa catatan sehubungan dengan kata sifat. Jika ditemui suatu kalimat di mana kasus kata sifat tidak sama dengan kata benda yang diikutinya, maka berarti bahwa kata sifat tersebut tidak menjelaskan kata benda tersebut. Dengan kata lain, kata sifat tersebut bukan sifat dari kata benda tersebut. Contoh di sini ada kalimat tu agatu ho doulos. Nah, coba perhatikan teman-teman, tu agatu itu genetif, ho doulos itu nominatif. Maka berarti mereka tidak bisa dipasangkan ya. Jangan memaksakan sesuatu yang berbeda untuk menjadi pasangan. Solaeng itu Kang. Nah teman-teman, intinya adalah bahwa kalau ada satu yang genetif atau yang lainnya bukan genetif, entah itu nominatif dan sebagainya. Intinya unsur-unsurnya beda baik kasus, jenis dan jumlah, maka dia tidak bisa diterjemahkan sebagai satu kalimat yang padu. Dia tidak bisa diterjemahkan sebagai partner dalam kalimat. Maka coba lihat di sini, berarti baik itu bukan sifat dari hamba. Jadi tu agatu ya, baik bukan sifat dari doulos. Tu agatu itu bukan sifat dari doulos. Tu agatu harus diterjemahkan sendiri pada posisi substantif. Kemudian yang kedua, dalam daftar kata, kata sifat dapat dikenali dengan mudah karena tidak memiliki kata sandang. Dan untuk kata sifat yang berada dalam bentuk maskulin, dia selalu diikuti oleh akhiran-akhiran feminin dan netral. Contoh di situ ada agatos, ada garis datar e, berarti agate, ada garis datar on, berarti bisa juga jadi agaton. Dengan demikian, setidaknya ini bisa kita pahami bahwa dia adalah kata sifat ya, agatos, agate, agaton. Kata sifat akan selalu muncul dengan pola seperti ini pada vocabulary atau kamus bahasa Yunani yang teman-teman akses. Selanjutnya teman-teman, di sini ada penggunaan autos. Penggunaan autos memang cukup rumit dalam bahasa Yunani ya, karena dia bisa diterjemahkan dalam beberapa cara. Autos adalah sebuah kata yang melayani banyak tujuan dalam bahasa Yunani, yang penggunaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada posisi atributif, autos akan diterjemahkan yang sama. Contoh di situ, ho autos didaskalos, yang diterjemahkan guru yang sama atau guru yang sama itu. Dalam posisi predikatif, autos diterjemahkan sendiri. Contoh, autos ho didaskalos, guru itu sendiri. Yang ketiga, jika berdiri sendiri, dia akan menjadi kata ganti orang ketiga tunggal atau jamak ya. Sekali lagi, jika dia berdiri sendiri, maka dia akan menjadi kata ganti orang ketiga tunggal atau jamak. Contoh di situ, yang pertama, dioko auton, saya sedang menekan dia atau saya sedang menekannya. Kemudian ho kyrios auton, tuan mereka atau tuan dari mereka ya. Kita bisa melihat ya, polanya dari kata autos bisa jadi yang sama, bisa jadi sendiri, atau bisa jadi kata ganti orang ketiga tunggal ataupun jamak. Orang ketiga tunggal dia, orang ketiga jamak mereka. Selanjutnya kita akan kembali lagi membahas mengenai kata benda, namun kali ini agaknya berbeda.
kata benda maskulin deklensi pertama dan kata benda feminin deklensi kedua. Sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa kata benda maskulin pasti adalah deklensi 2, sedangkan kata benda feminin adalah deklensi 1. Namun kok di sini ya ada perbedaan begitu ya, seperti tertukar polanya. Kata benda maskulin yang harusnya deklensi 2 di sini menjadi deklensi pertama. Kata benda feminin yang harusnya deklensi 1 di sini menjadi deklensi 2. Ada apa gitu ya? Nah, di sini ada penjelasannya ya teman-teman. Sebelumnya telah dipelajari bahwa pada umumnya kata-kata benda deklensi pertama adalah feminin dan kata-kata benda deklensi kedua adalah maskulin dan netral. Namun ada sedikit pengecualian untuk pola ini, yaitu ada kata benda maskulin yang disebut sebagai deklensi pertama karena ini adalah kata-kata benda maskulin dengan akhiran feminin. Dengan demikian, agak sulit untuk mengidentifikasi kata-kata berikut karena jenisnya maskulin tapi dia berakhiran feminin. Di situ ada 4 kata ya, ada ho Hippocrates, ho Matetes, ho Prophetes, dan ho Neanias. Yang pertama ho Hippocrates ya. Ini yang kemudian membentuk kata hypocrite dalam bahasa Indonesia, artinya orang munafik. Kemudian yang kedua ada ho Matetes, artinya murid atau pelajar. Kemudian yang ketiga ada ho Prophetes, nabi. Yang keempat ada ho Neanias, anak muda atau pemuda. Perhatikan akhiran-akhirannya teman-teman. Ada yang berakhiran tes, ada yang berakhiran as, yang semuanya adalah akhiran-akhiran feminin. Dan inilah uniknya kata benda maskulin deklensi 1. Selanjutnya, ada kata benda feminin deklensi 2, yang adalah kata benda feminin yang berakhiran maskulin. Ada 2 kata di situ. Yang pertama ada he hodos, artinya jalan, dan yang kedua ada he eremos, artinya padang gurun. Teman-teman, di sini kita akan kembali disuguhkan pada vocabulary, dan di sebelah kiri teman-teman adalah vocabulary untuk kata benda. Ada 5 kata benda hari ini, dan sebelah kanan adalah kata sifat. Ada 12 kata sifat yang kembali harus teman-teman hafalkan. Kita mulai dari kata benda. Untuk kata benda, yang pertama ada ho adelphos, artinya saudara laki-laki atau brother. Kemudian yang kedua ada tohdoron. Tohdoron ini gift ya, hadiah atau pemberian. Kemudian yang ketiga ada homatetes, artinya murid atau pelajar. Yang keempat ada hooinos. Hooinos ini anggur, tapi dalam pengertian wine ya. Jadi ini anggur minuman, bukan anggur buah ya. Itu wine, bukan grape. Kemudian yang kelima ada ho prophetes. Ho prophetes artinya prophet ya, nabi. Kemudian ada 12 kata sifat. Yang pertama ada agathos, artinya baik. Yang kedua ada agapetos, artinya yang dicintai atau yang dikasihi. Yang ketiga ada autos ya, yang tadi yang melayani banyak tujuan, bisa yang sama atau sendiri atau kata ganti orang ketiga. Kemudian yang keempat ada dikaios, artinya adil atau benar. Yang kelima ada eschatos, artinya yang terakhir. Yang keenam ada kakos ya, kakos artinya jahat. Yang ketujuh ini lawan dari kakos tapi hanya beda 1 huruf ya, kalos. Kalos artinya baik atau indah. Kemudian yang kedelapan ada mikros. Mikros artinya kecil ya, mikro ya, yang akhirnya membentuk kata mikro. Kemudian yang kesembilan ada monos. Monos ya, satu-satunya atau sendirian. Kemudian yang ke-10 ada itu harusnya pistos ya, pistos. Pistos artinya setia ya. Kemudian yang ke-11 ada poneros. Poneros artinya jahat atau buruk. Kemudian yang ke-12 ada protos. Protos artinya yang pertama. Dengan demikian, semoga teman-teman bisa menghafalkan vocabulary hari ini dan bisa memahami materi kita, sehingga kita bisa melanjutkan untuk pertemuan dan materi selanjutnya.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.